Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil qahar, al-azizil jabbar. Ashhadu an la ilaha illallah dil jalali wal ikram, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu di syafa'ati wal maqam. Allahumma ya badi'us samawati wal ardi ya dal jalali wal ikram, bil fasahati wal balagati wal bara'ati wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, biriqatin rahmatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama, fa innallaha ta'ala yuhyil qalba maita binuril hikmah. Al-hadis wa ma'nahu wallahu a'lam wa rasul bil muradih. Hadratul mukarram wa muhtaram, para alim, para ulama, bil khusus dari segenap jajaran pengurus Ansor dan Banser, dari atasan sampai bawahan, yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena waktu. Sebetulnya saya nggak ada jadwal ceramah di SMS sama Kang Ustadz ngopi. Saya ada jadwal di Gesha, bulanan kajian di perumahan Gesha. Sampai ke sini langsung ke podium, kaget. Ngejebak ini kayaknya nih. Dan juga yang saya hormati para guru, para sepuh yang hadir pada kesempatan malam ini, bil khusus Sohibul Bait Kang Ustadz Faiz. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, murah rezeki, keluarganya Allah jadikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah, anaknya mudah-mudahan jadikan oleh Allah anak yang soleh dan solehah. Tidak lupa tim hadroh yang selalu semangat memberikan kita semangat untuk terus bersolawat, yang dipimpin oleh Al-Mukarram senior saya Gus Yudi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan beliau juga panjang umur. Alhamdulillah pecinya sekarang dia udah kerucut, udah naik, beda tingkatan ilmunya udah lain. Saya belum berani pakai gini karena kalau pecinya udah kerucut khasnya beda. Yang tahu ya orang yang sudah tahu. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, amin Allahumma. Alhamdulillah beliau badannya pun gemuk terus, makin gemuk kan, berarti tanda hatinya bahagia, hatinya senang. Alhamdulillah. Dan juga para kiai, para ulama, guru-guru saya yang hadir pada kesempatan malam ini, yang tidak bisa mungkin saya temui dan saya mungkin salami karena memang waktunya mepet. Begitu nyampe pagar udah langsung suruh masuk, jadi nggak tahu siapa yang saya lewatin. Oleh karenanya mohon maaf saja ya karena waktunya paling saya hanya 5 menit aja, karena baru udah mau jam 10 ibu ya, biasanya jam 10 selesai, ini baru naik. Dan juga ibu-ibu seluruh pengurus majlis taklim juga yang tidak bisa saya sebutkan, saja yang nampak dan yang tidak nampak. Maka mudah-mudahan kita semua hadir pada malam ini, kita dengan takdiman wa takriman dilahirkannya Kangjeng Nabi, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Mutasib bisifatil kamalat, yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan juga nikmat sehat, tidak lupa nikmat kesempatan, sehingga malam ini kita bisa hadir di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan sababiah kita hadir ke majlis ini, Allah nurunkan rahmat dan barakah kepada kita. Pertama, mudah-mudahan usia kita dipanjangkan oleh Allah, istiqomah melaksanakan ibadah, istiqomah menjauhi larangan Allah, dan mudah-mudahan kasab kita dibarokahkan oleh Allah. Keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Anak-anak kita mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma. Salawat teriring salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir, khususnya umumnya yang tidak hadir, diakui sebagai umat baginda Nabi, dengan harapan kita mudah-mudahan di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah, sekelumit yang saya sampaikan, yang mana dalam kitab Nasaihul Ibad ini hadis Nabi, kata baginda Nabi, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al imanu billah wa naf'u lil muslimin. Kata baginda Nabi, dua perkara yang tidak ada bandingannya, tidak ada yang bisa membandingi yang dua perkara ini, lebih afdol, lebih utama dibanding apapun. Apa yang dua perkara ini? Al-imanu billah, pertama iman kepada Allah. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih mempertahankan akidah. Bersyukur kita bisa iman kepada Allah. Ini sababnya siapa? Sababnya Allah menciptakan atau mengutuskannya Nabi. Sempatkan Nabi tidak diutus, wallahu a'lam. Iman kita tidak tahu mana. Kita bersyukur kepada Allah. Iman ini yang harus kita bawa, bahkan iman ini kita beriman kepada Allah. Mulai Allah menciptakan ruh manusia, Allah sudah nanya. Makanya dalam hadis sahih, setiap anak yang lahir ke alam dunia itu semua dalam keadaan suci, walaupun lahir dari rahim orang yang tidak iman kepada Allah. Bagi yang baru lahir semua dalam keadaan suci. Kenapa? Karena di alam ruh sudah bersaksi bahwa dia adalah Tuhan selain Allah. Di saat Allah menciptakan ruh, Allah nanya, kata Allah, alastu birabbikum, suci. Kata Allah, wahai ruh, apakah aku ini Tuhanmu? Jawaban ruh semua, qalu bala syahidna. Nggih, ya Allah, aku bersaksi. Kalau bahasa kita, tiada Tuhan selain Engkau. Maka ketika orang lahir dari rahim ibunya yang bukan muslim, lalu dia gede, lalu di saat
Ibu anak sudah alhamdulillah ibu sudah juga alhamdulillah saya rencana 11 cuman kamu pikir Isa guru saya 14 makanya ibu saya pas berikan pokoknya harus cepat punya sekarang baru 11 baru 3 maunya 11 kenapa? Kalau kita anak-anaknya satu penting atau benar kalau tidak benar tapi kalau banyak ada pengira mungkin yang apa yang paling gede kurang waras yang kurang waras betul mungkin yang kedua sama dan ketiga terus kalau banyak makanya di Islam dianjurkan banyak anak pertama terus memperbanyak umat kayak Nabi dan juga saya pesan ibu jangan lupakan pesantren satu yang harus kita pesantren suku-suku semua untuk generasi tak betul ulama generasi ulama NU makanya siapa lagi nanti itu generasi maka kita ini Isa dan anak cucu kita ibu mungkin sekarang usia sudah 60 ada yang 50 ada yang ini sudah usianya 60 tahun kalau kita ikutkan Nabi usianya berapa 63 berarti kalau ikutkan Nabi 33 siap usia benar
Ditanya oleh Nabi sahabat, oh ya Rasul, sahabat lagi sibuk urus kami. Maaf, kebetulan kami yang di sini ini ceritanya. Lalu terus mulai sahabat meninggalkan salat duha, makin jauh saking urus hartanya, dengan kambingnya makin banyak, sahabat makin jauh dengan Allah. Akhirnya dalam riwayat sahabat ada penyesalan di situ, dia mati tenggelam dengan hartanya. Na'udzubillah, bilang makanya kita jangan sampai lagi kita misi berjamaah lagi, kita lagi banyak susah berdoa lagi, kemajelis taklim lagi, sabarin lagi, kita sudah sukses lupa dengan sabarin lagi. Ada yang terjadi? Insya Allah tidak ada, tidak ada yang laku. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah, iman pertahanan kita punya anak gadis ketika dilarang oleh yang bukan sesaknya, walaupun kaya jangan dikasih. Itu kena tidak sedikit ibu gara-gara cinta iman digadaikan, betul? Tidak sedikit gara-gara kemiskinan iman tergadaikan, tidak sedikit gara-gara cinta iman tergadaikan. Bahkan banyak orang yang sampai tempat meninggalkan Islam gara-gara pacarnya kena dia, betul? Kita mau Islam jangan sampai. Mendingan kita punya orang yang sederhana tapi akidahnya luar biasa. Cantik ibu, kesadaran punya anak, cari anak-anak santri. Kadang-kadang kita kalau santri anak lagi anak-anak pesantren masih dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena hari ini selalu hubungan aja yang kerja, benar? Makanya kalau kiai itu cepat punya anak, benar nggak pernah pakai kolor. Satu, benar? Disepelekan, tapi memang nampaknya sepele, tapi kolomnya dekat dengan Allah. Kolomnya sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malamnya bukan tidur dekat dengan Allah. Ada di dunia ini atau di Indonesia ini sudah dekat dengan ulama-ulama yang malamnya mulai dekat dengan Allah. Saya rasa dari dunia ini dan hancur. Makanya alhamdulillah masih banyak ulama-ulama yang khususnya angkat tangan baca doa dulu, itu hakikatnya orang beramal, betul? Walaupun masih banyak yang betul, masih banyak musibah apalagi yang tidak ada, betul? Makanya bersyukur ibu bapak. Makanya tambah lagi kulitnya itu pakai kulit nazilah tentunya, atau kulit tolak bala, bukan hanya pas ada bencana saja dibuka tolak bala. Kalau bisa setiap hari, kenapa? Karena kita ini hari-hari kadang-kadang banyak bala di mana kita rumah tangga tidak mampu masuk bala dari Allah. Dengan tetangga itu termasuk bala. Organisasi tidak ada kenyamanan dan lain sebagainya, itu pun bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya tidak cukup dengan kita doa. Makanya kalau orang ini kiai sholat subuhnya agak lama dulu. Ini luar biasa. Jadi jangan hanya dilihat taat dan dirinya, tapi lihat manfaat di dalamnya, luar biasa. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman. Yang kedua, wa'lamu lil muslimin. Dua perkara ini yang tidak ada bandingannya, tidak bandingannya selain iman kepada Allah. Wa'lamu lil muslimin bil maqali aw bil jari aw bil mali aw bil badani. Bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaat untuk orang muslim. Kita dititipin jabatan tidak bermanfaat untuk orang banyak. Dititipin harta, manfaat untuk orang banyak. Dititipin ilmu, bermanfaat untuk orang banyak. Bahkan badan kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Membantu. Bisa bantu saya dengan harta tidak bisa bantu, hanya saya tenaga. Begitu mau bisa ada yang bisa kami sumbangkan tenaga. Tak ada tenaga tidak kuat, kebetulan punya harta, sumbangkan harta. Oh ini golongan. Orang soleh dia akan mikir dan positif
Bayangkan orang tua kita di saat menanggung kita, kalau orang tua saking sabarnya, dia tetap tidur makan berat, dia mau ketemu tak betus, tapi sobat. Mungkin ibu-ibu merasakan begitu kelasnya, makanya ada 3 jasa ibu yang tidak bisa dibalas. Pertama, darah yang saat melahirkan. Yang kedua, keringat yang saat kurus. Yang ketiga, air mata yang saat mendoakan anak. Kalau orang tua kan kalau punya anak baru sayang dengan baru-baru. Pasti orang tua kita kita merasakan di satu berangkat orang tua ada tetesan orang tua yang menghantarkan kita. Oleh karenanya di dalam keterangan kita walaupun tiap tahun berangkat umroh, ngajinya rajin, baca Quran tiap bulan kota, sedekah rajin, berinfak rajin, zakat dikeluarkan, sedikit mengules perasaan kedua orang tua sudah bukan milik kita. Orang tua bagi kita. Pertama orang tua yang melahirkan kita, yang kedua ketika dewasa kita punya guru. Nah guru ini yang mengajarkan kita Al-Ibadah, guru kita yang mengajarkan kita Al-Quran, guru kita yang mengajarkan kita sampai kita lebih mengerti dan mengerti. Maka guru itu adalah orang tua kita di dalam agama. Yang ketiga orang tua itu mertua, dosanya sama. Di saat kita nyakitin guru, maka jangan harap surga dibuka oleh Allah. Santi di saat nyakitin guru, walaupun pintar, jangan harap ilmunya manfaat barokah. Walaupun di pesantren yang biasa-biasa, tapi hikmat kepada guru, maka insya Allah manfaat dan barokah. Makanya saya pesan kepada adik-adik saya ini, hormati guru-guru kalian. Jangan sampai kita punya guru yang baru lulus SPDI lupa guru yang ada di mikro. Padahal sampai bisa baca Quran itu sababiyah yang ada di mikro Al-Ibadah. Benar? Tak sedikit. Makanya saya alhamdulillah guru ada 9 dan kalau pulang semua didatangi. Karena saya dulu pesantren memang itu modal dengkul capek. Kenapa? Karena bisa seperti ini sababiyah guru selalu didatangi semua guru yang dari awal yang ada di mikro sampai sekarang sudah kayak orang tua saya sendiri. Nah ini mungkin saya bisa merasakan saya begitu keluar dari bawah apa-apa tak mudah baca kitab. Setelah kita datang ke guru minta doa, ada terucap dari bahasa guru, saya doakan semua berkah, barulah disitu buka ilmu luar biasa. Oleh karenanya saya pesan ke adik-adik dan yang tim-tim yang ada yang sekalian sholawat, kalau kalian punya guru jangan sampai kalian melupakan guru. Salaman dengan guru itu jangan kayak salaman kita dengan kawanmu, jangan kayak pikir. Salaman ke guru ke orang tua cium telapak tangan, jangan salaman begini. Makanya ajarkan itu anak kita salaman itu dicium punggungnya, dicium lagi telapak tangannya. Ibu kalian tetap kena ada keberkahan di sini dari orang tua. Jangan sampai apalagi dengan guru, biarkan orang yang kita seperti apa, seperti kita bukan kita apa, bukan kita istilahnya menurunkan, tapi kita taati ke guru itu ke ilmunya. Orang tua makanya layak dari sama semua orang tua jangan hanya ibunya yang cium telapak tangan ibu. Pulang dari sini berangkat sekolah, pulang sekolah cium telapak tangan ini. Sama ibu permintaan ke suami itu cium telapak tangan ini. Ibu satu cium telapak tangan juga suami ini. Maka ibu dapat nilai pahala seperti mencium hajar asur. Hajar asur kota Mekah. Ongkosnya berapa? Mahal. Tapi kita mencium di sini mendapatkan pahala. Maka hajar kedua aswad kenapa suaminya alhamdulillah apa makanya apa ini. Makanya ini cium suami berangkat dari cium suami pulang dari cium suami